suatu hal yang mau saya share ke teman-teman mengenai ikan yang tadinya sudah merah. Apakah warna merah itu sebenarnya abadi? Loh, ikan yang nggak bisa makan normal, yang makannya nggak bagus, bisa naik warna atau enggak sih kok? Nah, ketika dia jamuran, warna ikan ini ngedrop sampai putih. Teman-teman nggak bakal bisa bayangin sampai saya bikinin video TikToknya. Nah, jadi intinya sebenarnya ikan yang merah itu masih bisa jadi jelek lagi kalau nggak dirawat secara maksimal. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Maya.vlog. Nah, kali ini kita udah kembali ke rumah grooming dari Microlab Collection. Kita berada di grooming facility-nya. Nah, di sini kita hari ini bakal sedikit mengupdate ikan-ikan kita, dan ada suatu hal yang mau saya share ke teman-teman mengenai ikan yang tadinya sudah merah. Apakah warna merah itu sebenarnya abadi atau bisa hilang atau bisa apa? Hari ini saya akan ngajarin teman-teman lagi di sini, dan kita akan sambil ngeliat-ngeliat ikan-ikan yang lumayan bagus. Nah, ini saya nyalain lampunya, tapi ada beberapa ikan yang kayaknya nggak suka banget sama lampunya. Jadi saya akan matiin lagi lampunya. Saya minta maaf dulu sebelumnya kalau muka saya buram. Sebenarnya muka saya nggak penting sih. Teman-teman yang penting bisa lihat ikannya kan. Nah, jadi ini ikan pertama, Bernard. Ini ikan yang memang kita harap-harapkan. Jadi kalau teman-teman tahu, ini ikannya udah tanning mungkin sekitar 3 minggu ya, 3 minggu atau 2 minggu. Warnanya sih sebenarnya naik. Bakat warnanya dia sendiri sebenarnya ngeblok ya harusnya. Terus yang terjadi sekarang dia masih ngering. Bernard ini di tanning pakai satu lampu, baru satu sisi doang, jadi belang. Sisi sebelah kanan sama sisi sebelah kiri itu lebih merah sisi sebelah kanannya. Nah, saya mau sharing sedikit tentang Bernard. Jadi si Bernard ini memang warnanya naik ya teman-teman, cuman ada sedikit hal yang menghambat dia untuk naik warnanya. Sebenarnya ikan ini makannya masih kurang bagus, jadi mentalnya udah bagus, gerenangnya udah bagus, udah tenang, udah galak, tapi ikan ini picky eater. Picky eater tuh bahasa Jawanya makannya milih-milih. Jadi kemarin itu saya coba sempat ngasih udang di hari pertama dia datang. Setelah puasa 2-3 hari dari hari pertama datang, dia mau makan tuh, mau makan lumayan banyak, tapi abis itu tiba-tiba dia nggak mau makan lagi, gitu, nggak mau makan udang lagi. Akhirnya saya coba kasih makan kodok, dia masih mau makan kodok, tapi terus tiba-tiba dia nggak mau makan lagi kodoknya, gitu. Padahal ikan ini udah responsif sama tangan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ketika saya cobain kasih makan, makanan yang paling dia suka makan adalah ulet Jerman. Jadi sampai sekarang dietnya dia masih cuman mengenakan ulet Jerman. Nah bang, makanan yang lainnya gimana? Ya kayak dia bilang, karena dia adalah makannya milih-milih. Dia tahu waktu kita masukin udang, pernah tuh suatu saat saya masukin udang, dia samber. Begitu masuk mulutnya dia lepeh lagi langsung. Sombong amat. Jadi dia memang manja ya. Jadi ini warnanya naik, tapi karena kemanjaan dia warnanya masih belum bisa maksimal. Ini ada salah satu contoh ikan yang sebenarnya green base, jadi kepalanya hijau banget, hijau-hijau banget tuh. Teman-teman bisa lihat green base yang warnanya terang ya. Tuh. Nah, teman-teman pasti nanya dong, loh ikan yang nggak bisa makan normal, yang makannya nggak bagus, bisa naik warna atau enggak sih kok? Bisa. Nah, salah satu contohnya adalah si Bernard ini. Jadi kalau teman-teman dapat ikan arwana yang nggak mau makan sesuatu dibanding nggak makan sama sekali masih lebih banding makan sesuatu. Jadi gini misalnya, teman-teman ngerasa, oh ikan ini harus makan udang, udah 2 bulan nggak makan udang, ya mendingan dia makan jangkrik dulu daripada dia nggak makan sama sekali, mendingan ada asupan yang masuk, gitu. Nah ini ada satu ikan lagi di sebelah Bernard, salah satu yang saya suka juga. Nah ikan ini agak nasi, sebenarnya suka banget bergaya di depan kaca, tapi hari ini dia agak malu-malu karena tadi kena pantulan kaca ya, pantulan cahaya pas kita nyalain. Nah ini posisinya tadinya putih, ini udah masuk tanning sekitar 1 minggu, mulai ada oren-oren gini. Tapi kalau saya lihat karakter warna ikan ini jauh lebih
apa ya, lebih lama naiknya daripada si Bernard, karena memang pas dari pertama kali saya training ikan ini sama Bernard saya punya dokumentasinya. Nah teman-teman lihat deh, kurang lebih base yang kayak gini sama base-nya Bernard, teman-teman bisa bandingin. Soalnya kalau saya sudah jelasin manual pakai bahasa, saya nggak bisa ngerti cara jelasinnya ke teman-teman, base yang mana yang lebih empuk, base yang mana yang lebih susah naik. Nah ini teman-teman bisa bandingin sendiri aja. Dua-duanya masih sama-sama di ranahnya green base ya. Gitu. Dan kebetulan memang saya suka banget sama green base ini, sampai ikan ketiga saya pun juga green base. Nah jadi teman-teman, ini ikan ketiga saya yang ada waktu itu pernah kontes Bali juga ya. Jadi dia juara 4. Nah waktu itu kalau teman-teman ngikutin vlog saya yang sebelum-sebelumnya, pasti terpaku pada goresan di pipi ini, karena kemarin saya coba koreksi gaya renangnya dia. Pas operasi kepegang ininya kan mulai luntur tuh. Nah sebenarnya nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, sekarang pipinya itu udah mulai ada percikan-percikan oranye, jadi udah mulai balik ya. Jadi walaupun di tanning tetap bisa balik. Nah kalau teman-teman mau baliknya lebih cepat, gimana caranya? Gampang caranya, teman-teman tinggal lepas tanningnya, tapi kemungkinan warna ikan teman-teman bisa ngedrop. Nah saya nggak suka, jadi saya sambil tanning biarin aja deh. Ini pun udah mulai muncul dikit-dikit gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa ikan-ikan di sini galak banget. Jadi ada beberapa ikan yang tadinya nggak mau makan sama sekali, terus sampai ke sini semuanya tenang, terus akhirnya makan udah dengan baik. Sepertinya contohnya ikan ini. Tadinya ini ekornya nggak pernah mau mekar nih, sekarang selalu mekar, nggak pernah tertutup. Warnanya pun juga udah mulai naik. Nah, kalau teman-teman nanyain pertama kali gimana sih caranya bikin ikan itu mentalnya bagus? Nah, biasanya kalau misalnya saya baru datang ke rumah, ikan baru datang tuh, biasa saya akan puasakan selama 3 hari ke depannya. Jadi begitu saya masukin ke kantong, masukin ke akuarium, nggak langsung saya kasih makan. Biasanya saya puasain dulu. Nah, biasanya jurus super saya, jurus ultimate saya itu juga saya menggunakan yang namanya si Oscar. Gunanya si Oscar ini nanti bisa membuat ikan ini menjadi kompetisinya lah. Jadi kalau kita ngasih makan dan dia kebetulan tidak mau makan, nanti Oscarnya akan makan, dan lama-kelamaan ikan kerawanannya akan mimicking ya, akan menirukan kayak gerakan dari Oscar ini. Nah faktor kedua di rumah grooming kita ini, kenapa ikan-ikan tuh bisa pada galak semua? Karena memang dari ujung tank sampai ujung sana tuh semuanya nembus, jadi masing-masing itu semua ikan bisa lihat. Nah susahnya apa? Ketika ikan sakit dan kita mesti ngegelapin ini, susah banget untuk masukin sekatan yang ada di tengah ini nih. Biasanya kalau kita masukin sekatan yang di tengah ini membutuhkan effort yang lebih banyak, karena ada yang memang ini sekatannya gede, nah ada yang memang waktu itu ini tipis banget gitu. Jadi itu salah satu kelemahannya. Nah kelemahannya juga karena ikannya saking galaknya, kayak si bomber ini yang kemarin juara 6 ini galak banget. Nah, dia suka hajar kiri, hajar kanan, akhirnya kadang-kadang dia bisa kena juga di pompa nih. Ini mulutnya sampai boncel kayak gini. Nah, tapi ini overall ikan yang ada di sini, si bomber balik juga udah dengan keadaan sehat walafiat, udah merah lagi. Nah, terus ada satu ikan kosong. Teman-teman wondering kenapa? Karena kemarin ada satu ikan yang saya kirim ke sini tapi kurang baik pengirimannya. Akhirnya pas datang banyak kotoran dan kembung dan akhirnya mati. Jadi ini saya karantina dulu tanknya. Tapi nanti tenang, kita akan cari lagi penggantinya untuk isi tank ini. Nah kalau teman-teman nanya apakah ini semua udah line up-nya udah bener-bener semua yang Mike Red suka? Belum. Mungkin baru hanya 20-30% ikan yang saya suka. Nah yang saya suka banget itu, yang saya nggak suka itu bukan berarti nggak bisa juara. Kayak si bomber ini buktinya udah pernah juara juga. Tapi yang saya suka banget itu biasanya juaranya akan potensinya lumayan lebih tinggi tingkatnya. Nah si bomber ini juga masih akan kita simpen. Kita masih mau tahu lagi dia pas udah gede potensinya sampai kayak di mana. Jadi kita nggak lepas lah ini kan intinya gitu. Ya walaupun dia suka membaratkan dirinya sendiri, saya juga nggak ngerti kenapa. Nah tapi yang penting di sini adalah, nah kemarin ikan yang baby champion itu udah laku akhirnya. Nah si baby champion ini akan kita siapkan nanti untuk bukan baby champion, juara 2 ini akan kita siapkan mungkin nanti untuk kontes berikutnya. Nah
Nah, si juara 2 ini punya kebiasaan buruk, yaitu main di kucuran air. Nah, teman-teman kan selalu kalau nanya, gimana caranya supaya ikan arwananya nggak main di kucuran air? Jujur saya juga nggak tahu, karena arwana saya sendiri juga main di kucuran air. Gitu, cuman mentalnya kan galak, jadi it's okay. Nah, untuk ngasih tahu teman-teman bukti lebih lanjut kalau memangnya ikan di partai di Tres itu bisa dapetin ikan-ikan yang kontes, kualitas kontes atau juara. Ini ada satu ikan yang memang saya tadi baru dari Tres juga ya hari ini ya. Akhirnya saya memutuskan untuk beli satu ikan lagi. Ikan ini tuh karakternya dayungnya panjang sekali. Kalau teman-teman lihat panjang banget, ekornya gede banget. Nah, tapi sebenarnya kalau secara badan sama ikan yang saya pilih kemarin, ini badannya kalah karena badannya agak sedikit panjang. Cuman kalau kita mau gendutin bisa, tapi apakah tiba-tiba badannya akan memendek, Mike? Enggak. Cuman kalau dengan gendut biasanya proporsionalnya akan jauh lebih bagus. Nah, ini salah satu ikan yang kita pilih lagi di Tres. Nah, teman-teman jangan ketinggalan, selalu kalau mau pilih ikan selalu ada update-nya ya. Jadi kalau kita lihat di Instagramnya atau di YouTube-nya, setiap partai yang datang itu pasti diupdate ya. Pasti diupdate. Jadi kalau teman-teman lihat nih, hari ini datang partai, udah tinggalkan apapun yang kalian lakukan kecuali itu kerjaan, kalian langsung ke Tres Aquatic pilih. Karena kenapa? Setiap ikan partai yang di Tres Aquatic itu ternyata memiliki potensi untuk juara loh. Gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan semuanya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya, karena di situ sering banget ada story-story tentang updatean ikan yang masuk, atau tentang ilmu-ilmu atau perawatan yang teman-teman mungkin butuhkan. Kalau kita nonton di vlog mungkin lama kan, dari 20 menit yang mana nih ini edukasinya, bingung, nggak ada timestamp-nya segala macam. Mendingan teman-teman langsung follow IG-nya dari Tres Aquatic, karena kalau di IG saya nggak ada edukasi kayak gitu. Nah, hari ini terakhir ya, saya mau bahas akuarium main ujung. Cuman saya mau matiin lampunya karena silo banget, saya juga nggak suka, mirip-mirip sama ikannya, saya juga nggak suka lampu. Saya mau bahas ikan yang paling ujung ini. Nah, kalau teman-teman lihat kan sekarang posisi ikannya udah cantik ya. Wih, dayungnya panjang, galak banget. Kalau digiring kadang-kadang tangan saya digigit, ya. Warnanya udah merah, hampir ngeblok, ekornya pun gede. Kelihatannya nice lah intinya gitu ya. Nah, tapi ikan ini tidak selalu bagus kayak begini teman-teman. Jadi ikan ini ada sejarahnya. Dulu saya beli dari orang, memang saya suka banget sama anatomi ikan ini awal-awalnya. Jadi waktu itu saya beli kayaknya setahun 2 tahun yang lalu. Memang waktu setahun 2 tahun yang lalu itu pas saya beli saya udah suka sama anatominya. Gitu. Dan saya jarang-jarang suka sama ikan yang badannya agak panjang kayak gini. Jadi hari ini saya udah milih 2 ekor ikan yang badannya panjang tuh, satu yang dari Tres Aquatic, satu yang ini. Nah, panjang tidak selalu jadi jelek ya. Jadi panjang kalau kita bisa maksimalkan dan gendutin ya kurang lebih jadinya kayak gini. Nah, kemarin saya beli dan waktu itu memang pada saat itu tempat saya lagi dibangun, kalau teman-teman yang ngikutin, jadi gudang saya lagi dibangun. Akhirnya saya memutuskan untuk nitip di teman saya, ikan ini saya titipin. Nah, bener aja pas dititipin, saya nggak salah pilih, ikan ini jadi bagus, jadi merah banget, full block, bener-bener bagus merahnya, badannya pun juga proporsinya bagus. Cuman pada saat itu ikan ini sakit jamuran. Nah, akhirnya setelah dia sakit jamuran, gara-gara waktu itu dioperasi, pertama kali matanya dioperasi, setelah dioperasi itu dia jadi suka jamuran tuh, di badannya jamuran, di ekornya jamuran. Nah, ketika dia jamuran, warna ikan ini ngedrop sampai putih. Teman-teman nggak bakal bisa bayangin, sampai saya bikinin video TikToknya. Jadi, pertanyaan saya adalah, apakah ikan yang merah kayak gini, yang galak kayak gini, bisa balik lagi jadi putih banget? Bisa. Nanti kita bahas kenapa dia bisa sampai putih lagi. Nah, ininya akhirnya setelah singkat saya ambil ikannya, saya taruh di rumah ini, sempat di rumah nenek dulu, akhirnya tapi pindah ke gudang saya. Nah, ini ikan kenapa bisa sampai putih banget? Memang saya sengaja. Jadi selama setahun pertama itu saya bener-bener nggak pasang lampu tanning, nggak pasang lampu, nggak pasang apa-apa, cuman untuk stabilin ikan ini. Karena ternyata penyakitnya setiap kali ikan ini nyalain lampu tanningnya pasti keluar jamurnya, gitu. Nah, sampai saat ini pun sebenarnya masih keluar jamur sedikit tuh di kepala.
Tuh, nah nantinya kita harus bersihkan. Cuman jauh lebih better banget lah. Jadi awalnya itu setiap training satu badan jamuran, setiap training satu badan jamuran, sampai akhirnya gimana cara saya sembuhinya? Saya nggak training dan saya rendam dia pakai yang namanya obat mujarab. Jadi saya rendam terus all year long. Saya rendam pakai obat mujarab, kasih makan, saya rendam pakai obat mujarab, saya kasih makan. Yang sebenarnya biasanya kalau lagi pengobatan itu kita nggak kasih makan, tapi ya karena kasusnya ini berbeda, akhirnya saya lakukan kayak gitu. Nah akhirnya pas udah nggak tumbuh jamur sama sekali, saya coba training satu lampu di gudang saya iseng-iseng. Nah, saya coba training, akhirnya warnanya lumayan. Tapi gosong banget teman-teman, bener-bener gosong, hitam, nggak enak kayak gini, nggak nyala kayak gini. Dan itu pun cuma satu sisi doang. Nah, yang satu sisinya lagi gosong. Nah, makanya terjadilah perbedaan warna ya di sini Masian ya. Tapi kita akan coba untuk sama ratakan, gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya ikan yang merah itu masih bisa jadi jelek lagi kalau nggak dirawat secara maksimal. Nah, biasanya yang membuat ikan dari merah seperti ini sampai jadi putih lagi, pertama bisa karena memang kita nggak pasang lampu tanning. Nah, tapi kalau nggak pasang lampu tanning, biasanya merahnya nggak sampai putih kayak yang tadi itu, teman-teman. Biasa masih ada oren-oren. Nah, karena saya mau membentukkan jamur dan segala macam, kemarin saya nggak pakai lampu sama sekali, sampai akhirnya ikannya putih. Nah, di gudang saya yang ekstrem akuatik itu sebenarnya juga ada ikan yang saya nggak pakai lampu sama sekali, sampai kayak platinum. Nah, kebetulan memang backgroundnya semua warnanya putih, gitu. Jadi pengaruh lampu nggak dipasang, backgroundnya warna putih, bisa buat ikan itu jadi putih lagi. Nah, faktor kedua adalah ya memang ikannya pasti ada penyakit yang visible, yang kelihatan ataupun yang nggak kelihatan. Nah, kalau dalam kasus ini jamur. Nah, tapi dalam kasus-kasus ikan lain kadang-kadang biasanya kalau misalnya dia punya sakit pencernaan atau dropsy atau kembang sisik atau mungkin dia habis kaget atau nabrak, mentalnya nggak bagus, dia akan balik lagi warnanya seperti sama sekali belum di tanning atau bahkan lebih buruk. Nah, yang ketiga tadi sempat mention mental. Mental ini juga penting banget nih, mental. Nah, jadi saya mau cerita yang ketiga ini paling penting. Jadi saya punya teman main ikan arwana. Sebelumnya ikannya merah banget teman-teman. Bagus merah, udah mentalnya udah bagus. Nah, akhirnya sampai saya lihat kok makin lama makin putih, makin lama makin putih, makin lama makin putih, walaupun masih ada warnanya. Nggak separah saya nggak pasang lampu. Ternyata mental itu berperan sangat penting dalam naikin warnanya ikan arwana ini. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ini kan ikannya main di kaca terus, nyamperin kita terus gitu loh. Nah, kemarin tanpa sengaja teman saya itu mungkin mau ngambil sisa makanan lewat atas tutup ini. Nah, begitu mau diambil ikannya kaget. Cuman kita nggak sadar dia kaget, akhirnya yang terjadi adalah secara terus-menerus waktu kita nguras sebelahnya atau waktu kita lagi mau benerin kapas atau segala macam, ikan itu yang tadinya udah punya trauma lagi makin dalam sampai akhirnya stres banget sampai dia maupun di tanning sampai ada 4 lampu pun warnanya bukannya naik malah turun gitu. Nah, itu yang saya mau kasih tahu. Jadi kalau teman-teman lagi mau tanning ikan arwana, yang paling penting itu sebenarnya dia udah bagus dulu mentalnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini semuanya mentalnya nggak ada yang mental pecundang sama sekali, semua pasti main di kaca. Jadi dari ujung sampai ujung semuanya main di kaca semua, gitu loh. Nah, saya mau kasih sedikit tips ini terakhir karena udah banyak banget tadi kita mau nge-vlog singkat doang, cuma mau ngasih update. Tapi ya udahlah sambil ngasih update kita belajar dikit-dikit. Dan ini tips terakhir dari saya sebelum saya mengakhiri hari ini. Jadi kalau teman-teman tahu, yang namanya tutup itu kan selalu ada 2 jenis ya teman-teman ya. Ada yang tertutup sama ada yang terbuka. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau saya itu biasanya paling suka sebenarnya pakai tutup yang tertutup seperti ini 100% ya. Nah, di ujung tutup ini biasanya saya ada bolongan cuman untuk kasih makannya. Nah, ada satu lagi tipe tutup yang seperti ini, jaring-jaring kebuka. Nah, kalau kita mau ngasih makan ikan di sini, biasanya kita harus buka ini dulu, dibuka gini, baru kita lempar. Nah, kenapa? Kalau misalnya ikan kita mentalnya udah baik, udah bagus, pakai kayak gini nggak masalah. Completely fine, bagus.
Soalnya sirkulasi udaranya juga terbuka dengan baik. Aduh, ini pala dia makan lagi. Ada kabel tis, mati deh. Sabar ya, pause dulu ya. Tuh, saking galaknya tuh, kan, geblek kan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mental kayak ikan arwana ini semua dari sini udah jagoan kayak gini, kayak gitu nggak apa-apa, bagus. Apa? Ada kelebihan terjadi sirkulasi udara yang lumayan bagus. Jadinya sebenarnya temperatur dari tank teman-teman itu sebenarnya sejuk. Jadi waktu di tanning enak naiknya warnanya. Tapi bayangin kalau teman-teman baru dapat ikan nih, misalnya dari Pontianak atau dari Tas Aquatic atau dari tempat yang memang sebelumnya ikan itu belum galak. Saya bisa mention Tas Aquatic, bisa mention diri saya sendiri. Soalnya kadang-kadang kita baru dapat ikan, belum sempet taruh, udah dibeli lagi sama orang. Jadi kita belum sempat benerin mentalnya, udah masih kirim lagi. Dan memang yang beli itu juga mau begitu. Nah, bayangin kalau misalnya itu masuk ke tank teman-teman sini, mentalnya belum bagus. Teman-teman mesti buka dulu, mesti apa dulu. Ya pasti ikannya tuh pasti lebih nggak stabil dan lebih stres. Makanya saya bilang kalau walaupun dengan tutup kayak gitu, kalau pertama kali kita punya ikan awana, mentalnya itu paling nggak suka kalau bagian atas ini terekspos sama terganggu. Karena begitu dia lihat ke atas dia kaget. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau benerin mental arwana, awal-awal itu harus ngasih makannya tuh diem-diem. Jadi seolah kita ngasih makan, tapi dia nggak bisa lihat kita ngasih makan, gitu loh. Jadi itu tips yang terakhir mengenai tutup. Nah, nanti kalau mental arwana teman-teman udah bagus kayak gini, teman-teman bisa lihat cara trainingnya di video-video sebelum ini, banyak, nanti linknya di bawah. Ya hari ini kayak gitu dulu. Kita update ikan, kita sekalian sedikit belajar tentang yang namanya grooming, tentang namanya tutup yang tertutup dan tutup yang terbuka. Terima kasih udah support kita. Terima kasih juga udah nonton video sebelum ini. Minta maaf banget terjadi kelalaian sampai ikan saya jadi ikan rebus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.